Kalau diceritain memang panjang banget lah perjalanan mulai 2009 sampai 2024. Kalau awal-awal memang saya itu memanage banget pengeluaran saya. Karena dengan modal cuman segitu, 10 juta itu kecil loh Mbak, kalau buat bangun bisnis kecil banget. Sudah nikah itu saya makan cuman 10.000, itu saya masak dari mulai tempe, besoknya tahu, besoknya telur, terus atau sop tahu tempe kayak gitu. Nggak pernah makan untuk para Gen Z. Sekarang Gen Z ya. Itu Gen Z itu jangan mudah menyerah, terus semangat dan kerja keras gitu. Karena untuk menjadi sukses dibutuhkan keringat dan air mata. Gitu. Itu aja. Nama saya adalah Iis Puspitasari. Saya di sini sebagai owner toko Smart. Di sini kita menjual berbagai macam perlengkapan alat tulis, kerajinan tangan, dan perlengkapan pramuka. Awal mula saya buka bisnis dulu sesudah kuliah ya. Sesudah kuliah itu saya membangun bisnis mulai dari nol dengan modal 10 juta saja. Dengan modal itu saya terus langsung gulung sampai sebesar ini. Kalau diceritain memang panjang banget lah perjalanan mulai 2009 sampai 2024. Kalau awal-awal memang saya itu memanage banget pengeluaran saya. Karena dengan modal cuman segitu, 10 juta itu kecil loh Mbak, kalau buat bangun bisnis kecil banget. Nah, saya itu kalau makan itu pun sudah nikah ya saya. Sudah nikah itu saya makan cuman 10.000, itu saya masak dari mulai tempe, besoknya tahu, besoknya telur, terus atau sop tahu tempe kayak gitu. Nggak pernah makan jajan pun nggak pernah kayak gitu. Jadi benar-benar omset itu aku gulung untuk kulaan lagi kayak gitu. Saya kuliah itu jurusan di salah satu fakultas ekonomi Stesia gitu. Memang dari awal saya pengennya bisnis karena basic saya tuh juga ini, orang tua saya kan juga berbisnis ya. Tapi toko mainan, jualan mainan. Nah, saya berpikir kenapa kok nggak buka toko juga gitu, karena kan orang tua saya itu cuma lulusan SD loh Mas, cuma lulusan SD tapi alhamdulillah bisa menyekolahkan saya hingga sarjana. Adik-adik saya juga sarjana juga semua. Dulu mulai saya jaga sendiri, sekarang sudah alhamdulillah karyawan saya sudah mulai 13 orang. Nah, sejak saya mau memakai karyawan atau mau hire karyawan, saya merasa memang sangat capek banget dan saya juga pengen hamil ya Mas. Dulu itu saya tuh keguguran karena mungkin kecapean, mulai kerja dari pagi sampai malam kayak gitu. Akhirnya saya tuh keguguran. Habis keguguran saya berpikir untuk hire karyawan itu. Kalau uang kan bisa dicari ya, kalau kesehatan tujuan kita karena kita akan mau punya anak juga kayak gitu. Ya di titik itulah saya mau mulai hire karyawan. Terus pernah saya down banget pas corona. Nah, corona itu merubah mindset saya yang dulunya udah jualan offline aja. Nah, terpaksa saya juga harus jualan di berbagai marketplace. Dulu saya nggak pernah ada Shopee, Tokopedia, atau Lazada, nggak pernah ada. Semenjak corona, saya pusing. Saya harus bayar karyawan. Dulu cuman dapat 6 atau 7 orang karyawan itu cuman di toko. Nah, dengan 0 pendapatan kan tutup ya kalau corona itu tutup, nggak boleh buka toko-toko, tapi kita harus juga memberi gaji karyawan. Pusing banget kayak gitu. Terus habis gitu saya berpikir untuk bisnis saya ini saya masukkan ke Shopee, ke all marketplace sedikit demi sedikit. Yang pertama saya dapat orderan 1, 2 sehari, sekarang alhamdulillah bisa ratusan.
corona itu sebenarnya ada hikmahnya juga. Harus belajar lagi, makanya sebagai business owner kalau menurut saya harus terus belajar, inovasi, adaptasi, itu pasti tuh. Dulu waktu tahun 2008-2009 sebenarnya saya nggak main Instagram, cuman dulu kan Facebook ya. Nah itu Facebook itu pun saya cuman mengenalkan diri saya sebagai orang jualan gitu aja. Nah habis gitu saya tahu ternyata sosial media itu sangat penting untuk personal branding kita. Ya akhirnya saya buka itu, membuat Instagram, membuat TikTok kayak gitu. Kalau di zaman sekarang ya, kalau dulu yang penting ada toko gitu, baru bisa kita buka. Nggak perlu sosial media, nggak perlu personal branding. Kita sudah, yang penting di kalangan tersendiri kayak gini, udah buka, udah sih kayaknya laku gitu. Kalau sekarang nggak bisa Mbak, karena kompetitornya itu semakin banyak dan kompetitornya itu juga lebih pinter. Ya terpaksa dengan seiringnya perkembangan zaman ini, kita sebagai owner ya harus juga pinter-pinter beradaptasi, inovasi. Dulu memang nggak ada sosial media, semua kalangan masyarakat mulai dari kecil sampai tua tahu semua sih. Nah itu biasanya saya kalau di Instagram biasanya saya kasih link TikTok atau terserah inilah customernya lah Mas, pengennya mau ke marketplace yang mana gitu. Biasanya kan kalau cewek-cewek sukanya kan di Shopee, kalau cowok biasanya Tokopedia gitu. Nah ya benar, kita menjual di berbagai platform media sosial ataupun marketplace. Kalau di online itu lebih banyak permasalahannya daripada di offline. Kalau di online itu barang saya itu kebanyakan fancy. Kalau di ATK itu fancy itu yang lucu-lucu gitu loh Mbak. Yang lucu-lucu kayak Sanrio. Itu kan setiap kali musiman ya itu ya. Kalau udah masukkan produk laku, terus barangnya yang dibeli itu habis, nah itu pusing itu. Pasti orang itu banyak yang komplain. Kok barangnya itu nggak ada? Kan sudah dimasukkan di Shopee, harusnya kan ada gitu. Ya itu barangnya mau kulaan, ternyata barangnya habis gitu, nggak ada. Itu permasalahannya. Kalau barang-barang rusak itu sih kayaknya mudah dibenerin juga kalau ATK. Kalau sulit dijual biasanya aku paketin, aku setin barang yang benar-benar laku dan barang yang nggak laku. Itu aku gabungin, terus aku paketin gitu kayak gitu. Terus ya jualnya tetap, Jadi ya gitulah, sehingga uangnya bisa muter lagi. Kalau member itu pasti. Terus saya ada setiap bulan itu promonya setiap bulan pun ganti-ganti. Nah kalau sekarang itu promonya beli bolpen itu 1 2.500, kalau 2 3.500. Biasanya ada kita kasih voucher atau potongan harga kayak gitu setiap bulan. Kasir pintar dari Google. Nggak pernah coba-coba yang lain dan nemuin kasir pintar ya alhamdulillah cocok gitu. Dulu awalnya nggak pakai yang pro, masih free. Terus akhirnya ada kendala, harus memutuskan untuk pakai yang pro. Nggak balance gitu loh Mas, nggak balance setiap kali kok nggak balance. Oh ini aku tahu lah kayak gitu karyawan. Nah habis gitu saya memutuskan pakai yang pro itu. Saya Iis, saya owner Toko Smart, telah menggunakan kasir pintar.